Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya Lia Mulyana akan mempresentasikan tentang tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Tokoh filsafat Islam yang akan saya presentasikan ini adalah tentang Al-Farabi yang hidup pada masa 258 sampai dengan 339 Hijriah atau 872 sampai dengan 950 Masehi. Riwayat hidup Al-Farabi. Nama aslinya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Uzlak Al-Farabi, yang dikenal dengan Alpen Noser. Ia adalah orang Turki, lahir di desa Wasij dekat daerah Farab, Transoksiana pada tahun 258 Hijriah. Bapaknya seorang perwira tentara dari Parsi, sedang ibunya berasal dari Turkistan. Bahasa yang dipakainya sehari-hari ialah bahasa Arab. Ia juga mempelajari bahasa Turki dan bahasa Parsi. Keahlian Al-Farabi dalam filsafat ditunjang oleh keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat dengan sebutan Al-Mu'allim As-Sani, guru kedua. Artinya dialah guru kedua sesudah Aristoteles. Keahlian Al-Farabi dalam bidang logika melebihi Al-Kindi yang merupakan gurunya sendiri. Aliran filsafat yang banyak berpengaruh pada pemikiran Al-Farabi adalah filsafat Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Sebelum membicarakan tentang hakikat Tuhan dan sifat-sifatnya, Al-Farabi terlebih dahulu membagi wujud yang ada kepada dua bagian, yakni wujud yang wajib dan yang mukmin. Di luar wujud itu tak ada wujud yang lain. Wujud yang wajib itu bersifat abadi, sempurna, hakikat yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan Allah. Wujud yang sempurna ini harusnya hanya satu. Ia adalah wujud yang paling mulia dan yang paling dahulu adanya. Karena itu, Tuhan itu adalah zat yang ajaib tanpa permulaan dan yang selalu ada. Zatnya itu sendiri sudah cukup menjadi sebab bagi keabadian wujudnya. Wujudnya tidak terdiri dari benda ataupun bentuk, yaitu dua bagian yang terdapat pada makhluk. Sedangkan masalah hakikat Tuhan, ia adalah wujud yang sempurna dan yang ada karena sesuatu sebab, dan yang ada karena sesuatu sebab baginya, berarti ia tidak sempurna sebab ia tergantung kepadanya. Dan wujud yang mukmin adalah wujud yang ada disebabkan oleh lainnya, tidak sempurna, beraneka, dan berubah-ubah. Pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi memadukan filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Karena itu ia dikenal filosof sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika ia dipengaruhi oleh Aristoteles, dan masalah akhlak dan politik ia dipengaruhi oleh Plato, sedangkan dalam hal matematika ia dipengaruhi oleh Plotinus. Di pandangan Al-Farabi mengenai perbedaan agama dengan filsafat. Perbedaan agama dengan filsafat tidak mesti ada karena keduanya mengacu kepada kebenaran, dan kebenaran itu tidak hanya satu. Kendatipun posisi dan cara memperoleh kebenaran itu berbeda, satu menawarkan kebenaran dan lainnya mencari kebenaran. Kalaupun terdapat perbedaan kebenaran antara keduanya, tidaklah pada hakikatnya, dan untuk menghindari itu digunakan takwil filosofis. Dengan demikian, filsafat Yunani tidak bertentangan secara hakikat dengan ajaran Islam. Hal ini tidak berarti Al-Farabi mengagungkan filsafat dari agama. Ia tetap mengakui bahwa ajaran Islam mutlak kebenarannya. Pemikiran Al-Farabi mengenai jiwa. Jiwa bersifat rohani, bukan materi, terwujud setelah adanya badan dan tidak berpindah-pindah dari satu badan ke badan lainnya. Jiwa manusia disebut al-nafs al-natikah yang berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalqi, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Mengenai keabadian jiwa, Al-Farabi membedakan antara jiwa kholidah dan jiwa fana.
Jiwa khalidah yaitu jiwa yang mengetahui kebaikan dan berbuat baik, serta dapat melepaskan diri dari ikatan jasmani. Jiwa ini tidak hancur dengan hancurnya badan. Pemikiran Al-Farabi mengenai politik. Pemikiran Al-Farabi tentang politik dituangkan dalam karyanya Al-Siyasah Al-Madiniyah, Pemerintahan Politik, dan Ara Al-Madinah Al-Fadilah, pendapat-pendapat tentang negara utama. Banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Menurut Al-Farabi, yang amat penting dalam negara adalah pimpinannya atau penguasanya, bersama-sama dengan bawahannya, sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut bekerja sama bersama-sama. Pengusaha harus orang yang lebih unggul baik dalam bidang intelektual maupun moral di antara yang ada. Di samping daya prospektif yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia harus memiliki kualitas-kualitas berupa kecerdasan, ingatan yang baik, pikiran yang tajam, cinta pada pengetahuan, sikap moderat dalam hal makanan, minuman, dan seks, cinta pada kejujuran, kemurahan hati, kesederhanaan, cinta pada keadilan, ketegaran dan keberanian, serta kesehatan jasmani dan kefasihan berbicara. Tentu saja sangat jarang orang yang memiliki semua kualitas luhur tersebut. Kalau terdapat lebih dari satu, maka menurut Al-Farabi yang diangkat menjadi kepala negara seorang saja, sedangkan yang lain menanti gilirannya. Tetapi jika tidak terdapat seorang pun yang memiliki secara utuh, maka dijalankan bersama-sama. Pemikiran Al-Farabi tentang kenegaraan terkesan ideal sebagaimana halnya konsepsi yang ditawarkan oleh Plato. Hal ini dimungkinkan karena Al-Farabi tidak pernah memangku sesuatu kejabatan pemerintahan. Ia lebih menyenangi berhalwat menyendiri, sehingga ia tidak mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan. Kemungkinan lainnya yang melatar belakangi pemikiran Al-Farabi itu adalah situasi pada waktu itu kekuasaan Abbasiyah diguncangkan oleh berbagai gejolak, pertentangan, dan pemberontakan. Jadi kesimpulannya, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Terima kasih.